yang lama. Gitu. Jadi juga dia pada saat migrasi dia nggak muncul. Itu pada saat pemenuhan komitmen biasanya. Nah sekarang kita kan pemenuhan komitmen itu melalui PB Unpu kalau sekarang itu artinya untuk jasa konstruksi. Nah kalau punya Bapak masih berlaku nggak SBU-nya? Apa sudah habis? Kebetulan SBU masih berlaku Pak. Oh dari iya, kalau masih berlaku nanti kita cek data Bapak melalui menu perizinan berusaha untuk mengefektifkan UJK. Nah, dia bahasanya nggak seperti yang lama, Pak, efektif. Tapi sebelumnya kita cek dulu ya, kita cek dulu datanya. Nanti saya kirim ke host. Pak, saya ke Pak Dewanto. Dewanto udah siap belum? Belum. Belum, Pak. Oh, belum. Baik, kalau belum, hostnya saya kirim ke Pak Benri ya. Pak Benri, oh, iya. Ya, Pak Benri bisa share ya di laptop, bisa share dokumen, sudah saya berikan ke host untuk Pak Benri. Silakan Pak Benri. Di depan laptop kan Pak Benri ya? Ya betul Bang. Ya oke. Langsung aja itu saya share, screen share saya udah kirim. Nah, Pak Benri dari pelacakan dulu coba dibuka. Pak Benri yang sekarang kita biar ini usahanya ini bidang konstruksi apa bidang kelistrikan? Konstruksi Pak. Yang diajukan ini biar fokus KBLI ini KBLI yang apa? KBLI apa bidang apa Pak? Konstruksi gedung hunian. Yang hunian dulu Pak ya. Gedung hunian. Terus sahamnya apa nilai modalnya yang dimasukkan 1 miliar lebih ya? Ya betul. Di atas 1 M. Di atas 1 M. Nah yang dihadapi persoalan sekarang ini sudah migrasi datanya ke OSS udah ya dari OSS lama udah. Nah sekarang kita cek coba di perizinan berusaha ini coba untuk yang 41 ini ya perubahan data coba ya oke. Nah kita cek bagian kiri nih Pak nih yang ada pulpen nih ya. Nah, apakah sudah memiliki? Sekarang apakah sudah memiliki? Di sini belum. Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang masih berlaku dan diterbitkan sebelum implementasi OSS berbasis risiko? Ini ini sudah aja Pak, karena SBU ini sudah kan? Ya sudah. Oke. Nah coba. Nah ini udah diisi ya kemarin. Sudah. Sudah, upload dokumen sudah? Apa diisi lagi kali Pak ya? Ini kayaknya filenya hilang nih. Apa yang hilang ya? Coba. Tadi ya. Dokumen SBU ya. Ini SBU ya Pak ya? Bukan. Ini semua bukan. Ini kirim SBU aja Pak. UJK Pak. SBU aja coba SBU. Ya disiapin SBU-nya aja. Karena di sini sudah tidak diperlukan lagi pemenuhan komitmen dari dinas kota kabupaten Pak ya. Ya. Dia SBU ya. Kita coba ya. Nanti mohon maaf kalau jam 12 belum selesai, nanti kita sambung lagi Pak ya.
Waktu Siap, Pak. belum selesai, kita sambung lagi nanti. Yang kita pilih SBU Pak ya, yang ada BG. SBU yang BG ya. Ya. Ya itu dia coba. Nah penerbitnya LPJK Pak. Nama penerbitnya LPJK. Terus nomor izinnya nomor SBU, nomor registrasi ya. Itu nomor registrasinya Pak. Yang 90. Yang ini Pak, yang 906312 nomor registrasi. 6 angka Pak ya? Iya, 6 angka boleh. Tanggal terbitnya juga diisi Pak ya. Sembilan 96312. Ya. Tanggal terbitnya bagi masih berlaku sampai 2000 Desember ya, sampai 2022 ya. 16 berarti itu Pak. Bukan. 17 Juni ya terbit lebih Pak. 17 Juni Pak 2001 terbit. Masih baru berarti kemarin ya. 17 ya? Terbit terakhir ya. Iya masih. Transisi ya. Iya pas masa transisi Pak. Oh iya. 17 Juni ya 2021. Oke, ya kita lanjut. Apakah milik NPWP yang berbeda? Tidak. Nama usaha kegiatan, oke. Terus apakah kegiatan usaha ini berada di lokasi yang sama? Ya. Pilih lokasi sebelumnya, oke. Luas lahan, ya. Apakah sudah menguasai lahan? Di sini biar nggak repot, kliknya sewa aja Pak. Jangan milik sendiri. Nanti kalau milik sendiri, ini udah ada IMB-nya ya? Ada Pak. Oh udah ada yang udah nggak masalah. Ya, berarti udah terus dilanjut aja Pak. Ya terus. Oke. Terus. Cuman masa berlaku ini Pak, isi berapa tahun ya? 5 tahun ya? Karena nggak ada kan di IMB. Di IMB kalau tidak ada itu berarti selama masih berlaku kegiatan usaha Pak. Selama masih berlangsung kegiatan usaha. Ditulisnya sampai 2030 gitu Pak. 20 boleh. Ya 2030 apa 2030 gitu Pak. Kalau nggak ada masa berlakunya. Oke. Milik sendiri ya terus lanjut Pak. Terus lanjut. Poligon sudah ya? Sudah. Ya lanjut terus. Ya. Terus lanjut. Ini apa ini? IMB ya. Oke, terus selesai Pak. Terus klik selesai aja. Di bawah sisi. Maaf Pak, mundur dulu yang atas tadi kayaknya ada yang salah nih. Coba. Izin lokasi ya. Ini izin lokasi Pak. Salah tanggal saya. Oh izin lokasi. Izin lokasi bisa OSS Pak atau bisa. Ini data yang lama bukan Pak yang dimasukin dulu? Data yang lama aja masih Pak. Oh iya ini nggak apa ya.
Ada masa berlakunya enggak ya? Kalau sudah selesai ya, selesai. Lambat ya. Iya, iya. Oke, lanjut. Kita tunggu sampai selesai. Ya, oke. Terus Pak, klik ke bawahnya. Nah, ini dicontreng. Apakah perusahaan Anda memiliki nomor pendaftaran perusahaan BPJS? Terus tidak aja Pak. Aktivitas impor tidak, ada pendaftaran BPJS tidak. Ya, itu tidak aja Pak. Ini tidak Pak ya? Itu tidak aja. Ya, terus datanya klik di sebelah kiri nih Pak ya, centangnya ya. Oke, selanjutnya ya. Oke, ya. Sekarang klik yang bangun hunian Pak. Nah, kita lihat tadi yang bangunan hunian ya 41011 ini ya. Ini klik proses perizinan berusahanya. Apa ini permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan tambahan uang Anda sudah diteruskan ke kantor pertanahan dan organisasi perangkat daerah bidang tata uang. Ini berarti adanya di dinas ini Pak, di dinas kota DKI ya atau provinsi ya. Ini sudah ada ini belum Pak? Bill untuk pembayaran ini. Apa penerimaan negara bukan pajak PNBP-nya. Nah ini belum ada Pak masuknya. Belum ada ya? Saya kurang paham nih masalah ini. Oh, klik oke aja dulu ya. Kita klik oke aja dulu, oke. Nah, di sini ini nilai investasinya berapa nih Pak? Investasi 500 Pak. Oh, ini 1.820.000. Oh, tinggi ya? Dan modal dasarnya saya buat 500 nih Pak, 500 juta. Ya modal dasar di akte ya? Ada. Nggak ya, di dalam akte apa di apa? Yang di akte 500. Oh yang di akte 500 ya. Ini dia kan dulu ya. Dia itu kan investasi bukan termasuk tanah sama bangunan ya. Kalau dikurangi dari tanah dan bangunan ini nilainya 650 juta untuk tanah dan bangunan, berarti sisanya masih masuk Pak, dia kecil menengah ya. Tapi ini kita proses di sini proses perizinan berusaha, kita masih ditunggu izin lokasi. Ini persoalan izin lokasi sebenarnya. Di sini tadi klik ini lalu diklik ya proses perizinan berusaha udah diklik ya yang sudah. Ini sudah ya udah yang coba, ini Pak. Coba diklik sekali lagi deh kalau masih sama juga. Oke, klik lagi Pak, klik lagi Pak. Nah kita masuk ke perizinan berusaha yang pengembangan, coba deh ya pengembangan itu ya. Oh, ini usahanya kecil menengah Pak? Kecil. Tapi di sini non UMK ya. Coba di sini klik dulu Pak. Nah, formulir perekaman data pelaku usaha orang usaha non UMK ini. Ini berarti menengah larinya gitu ya Pak. Coba klik lagi, cari lagi yang tadi Pak. Ini formulir perekaman data pelaku usaha non UMK. Coba yang ini, coba klik lagi yang nomor 2 nih Pak. Nih, saya klik lagi pengembangan. Kalau nggak selesai juga nanti kita cek masalahnya di apa dia.
Terus coba terus saja Pak ke bawah. Ini kayaknya hilang lagi dokumen yang isi tadi Pak. Isi lagi ya. Ini iya. Ini berubah ya. Ini masih saya bikin kemarin UJK nih. Iya usia yang IJK ya. Ganti ya. Ganti aja. Nomornya kok bisa ujung aja Pak ya? Bisa ya? Ujungnya aja lah. Oke, diikutin sesuai ya. Sudah semua ya, terus lanjut. Ya, klik selesai aja. Kalau pengisian berdasarkan sama dengan yang tadi ya. Di lokasi untuk operasi dan UMKM, perbaiki coba. Klik selesai aja, Mbak. Kan tadi ini perusahaan non UMK. Ya. Dialognya untuk koperasi dan UMKM. Perbaiki. Nih, saya juga baru dapat nih yang gini, model begini. Coba ke atas lagi, Pak. Tadi klik selesai ya, selalu muncul itu ya. Ya, ini masih UMKM. Coba pelan-pelan ya. Dia bisa dinilai investasi ya. Ya, coba keluar lagi. Terus lanjut. Ini tidak Pak ya, lokasi usaha berada dalam lintas provinsi. Oh iya, iya. Terus lanjut ke bawah. Lanjut lagi, Pak. Selesai, coba klik selesai lagi, selesai. Berhasil. Perbaiki, sudah aja Pak. Di sini kan ada tulisan selesai tadi ya. Oke. Ini udah selesai, tinggal di apa namanya? Masuk lagi, tutup Pak. Tutup ya. Ya. Tadi sudah tulisan berhasil, tutup. Nah sekarang sampai ke bawah Pak.
Kita tarik. Nah ini, ya, ini. Oke. Coba tuh. Ini ya, ini sama. Cuma klik OK. Saya cek dulu, kita cek lagi masing-masing dari KBLI. KBLI ini kan nilainya 1.820.000.000. Coba kalau KBLI yang di atas nomor 1 berapa nilainya? Nilai investasinya, Pak. Ini 830. Kalau ditambah 2 2,3 ditambah sekitar 2,6 ya. Coba lagi, Pak. Terus nomor 3 ini apa? Sama. 1820. Berarti 2 di jumlahnya, Pak, ditambah 2,6 nilainya hampir 4 miliar. Coba yang selanjutnya nomor 3, nomor 4. Oh iya. Terus ini nilainya udah 5M lebih, Pak ya. Oh iya, jadi Pak ini kan kecil ya? Ya, kecil kan udah sampai 15. Enggak, untuk kecil itu UMK itu kan nilai investasinya dalam ini dalam kekayaan besinya dia harus di bawah 5 miliar, Pak. Nah, sementara kasus punya Pak Bendri ini kalau dilihat di jumlah dari ini sampai berapa sub coba? Berapa KBLI? Ini 5. Saya mau ambil Enggak, adik, saya cek dulu. Ini pengecekan dulu, Pak. Ya. Oh, 6. 7. Nah, ini nilai ini, Pak, nilai validasi yang ini yang diperbaiki, Pak. Nanti ini nilainya udah bukan lagi UMK punya Pak Bendri ini, tapi non UMK. Kalau Bapak cek dari nilai ini kan sudah masuk ke proses perizinan. Sudah masuk ke proses perizinan untuk tahap selanjutnya. Nah, sementara nilai investasinya ini kan hampir rata-rata 1,8 per KBLI. Nah, ini kan sebenarnya kalau dia kan terakumulasi, Pak, ketika kita mengajukan proses perizinan berusaha. Jadi data yang kita masukin ini terakumulasi sehingga nilainya kalau digabung tadi bukan lagi kecil, jadi non UMK nih perusahaan Bapak, maka nanti ada diperbaiki, Pak, yang tidak kita ajukan nilainya itu kita perbaiki, kita kurangi dulu, Pak, supaya nanti nilai investasi dari perusahaan Bapak yang termasuk kecil ini tidak melebihi dari 5 miliar, Pak. Oke. Tidak melebihi dari 5 miliar. Kalau digabung kalau dijumlah gitu, Pak, dari KBLI yang ada. Maka mungkin ini terkendala juga di situ. Tapi coba kita cek lagi di menu perizinan berusaha, Pak. Kita cek. Mungkin, Pak, sebelum balik ke situ, kebetulan kan ini dibuat ini KBL-nya menurut saya terlalu banyak karena sesuai akte ya. Iya. Ternyata di CBU kita cuma ada 8. Untuk menghapusnya gimana, Pak ya? Nah, ini coba kita perizinan berusaha di sini, kita klik nih, Pak ya. Ini ada pembatalan, coba kita cek pembatalan. Coba validasi ini dulu. Proses sebenarnya. Ini udah sesuai ya, pada valid SWP-nya sudah ya. Apa yang sudah terdaftar di sini belum muncul ya? Belum muncul.
Belum muncul. Coba dipelacakan lagi, Pak. Kemarin ini kepelacakan ya. Kepelacakan sini. Nah, ya klik ini. Nah, kita cek di NIP-nya. NIP kita cek. Ini ada berapa yang masuk ini? Oh, banyak sekali ya. Iya, banyak nih, Pak. Masuk semuanya nih. Ada 22. Sesuai akte masih inputnya kemarin anak-anak nih, Pak. Coba yang naik lagi. Ini apa? Ini apa ini? Ini kok udah muncul ya? Ini Nah, ini yang pengadaannya muncul satu. sudah terbit. Ya, karena pengadaan ya. Ya, karena pengadaan. Terus yang diajuin lagi apa lagi yang sudah diajukan? Yang BG, Pak, yang kita ajukan yang tadi dari awal tuh. Enggak, ini kan berarti udah diajukan ini nih ya. Udah. Oh iya. Cuman iya. dia menunggu verifikasi semua apa karena kebanyakan atau gimana? Karena ini sudah diajukan, nanti supaya nanti nggak menengah ini di kolom perubahan datanya nilai investasinya nih Pak yang harus dikecilkan yang tidak kita ajukan untuk KBLI yang kita tidak ajukan untuk permohonan berusaha selanjutnya supaya nanti itu muncul. Coba ini hampir semua diajukan ya. Oh ini juga nilainya padahal dia risiko rendah, nilai investasinya ini sama semua. Harusnya ini Pak yang harus dirubah nih. Dirubah karena Bapak klik juga nih pasti akan nanti muncul nih ke PKPR. Kalau ini dihapus boleh nggak Pak? Karena kan SBU kita yang PJK yang lama kan cuma 8 sub bidang tuh. Apa coba nanti perubahannya di upgrade ini Pak di profil. Coba perubahan di sini kita kembali lagi di perizinan berusaha sini nih Pak. Nah perizinan berusaha menu. Nah ini coba cek dulu perubahan ininya. Perubahan badan usahanya. Nah, ini berarti ke ini nih, perubahan pada maksud dan tujuannya. Ya, coba. Ini sudah KBLI 2020 ya? Wah, saya kurang ngerti Pak. Harusnya udah. Udah diadakan perubahan belum? Tujuan ya. Oh, ya. Tujuannya kemarin tadi malam sudah saya rubah Pak, sudah saya input. Coba, ini berarti ya KBLI-nya. Di sini KBLI-nya udah ada aktenya udah perubahan nggak? Akte udah berubah? Sudah. Oh, udah ya. Kalau sudah ada klik coba di sini. Perubahan maksud dan tujuan, klik di sebelah kiri bawah. Coba ahunya saya lihat Pak, ke atas. Di profil, di paling profil ya. Di sini, nah, ini siapa yang baru hukumnya ini ya? Terus coba, oke terus ke bawah, sudah isi semua ya. Terus, nah ini nih nggak muncul ya. Data dasar pembentukan usaha. Ini bisa nggak ditambahkan ahunya sini? Ini udah ada nih ya. Ini ya. Sudah ada nih. 2021 ini 2021. Terus ya. Sama berarti data yang ini 2021 udah KBLI 2020 ya. Oh iya. Terus Pak.
Ini 2020 yang lama ya. Udah di perubahan di itu aja Pak. Tadi ya, sampai 2021 yang terakhir. Oh, 2021. Diklik semuanya Pak, profilnya. Profil diklik. Yang tadi ini dicentang, nah profilnya diklik, terus bawa lagi, diklik aja dulu. Nah, modal diklik. Oke. Ya, simpan. Ini ya, masalah yang dihadapin kalau saya perhatikan sih, yang punya Bapak nih sub bidangnya dari nilai investasi tidak sesuai dengan kita kan kualifikasi ini punya Bapak ini UMK. Nah kalau diisi semuanya ini malah menjadi non UMK ya. Ini memang harus diambil bidang atau KBLI yang mau kita ajukan saja. Jadi solusinya ini kita kan sebenarnya kalau proses perizinan berusaha belum selesai, kita nggak bisa masuk ke proses lanjutannya. Nah, kasus yang dihadapi ini memang harus masih di posisi ini Pak, di perizinan berusaha. Nah, di perizinan berusaha yang nanti untuk memperbaiki nilai ini ya Pak, nilai investasi ya. Semua nilai dirubah dulu nilai investasinya. Untuk yang tidak kita ajukan dibuat di bawah 1M Pak. Nah, untuk yang kita akan ajukan kita buat di 1,1 lah ya. Dibuat 1,1 miliar agar memang nanti untuk proses selanjutnya ini tidak masuk ke non UMK. Apalagi kalau kemarin sudah di-upgrade ke non UMK, ini jadi kecil menjadi menengah Pak kualifikasinya. Nah, maka juga nanti akan berpengaruh kepada proses karena ini proses sistem, jadi akan terkendala, stagnan. Makanya seperti Bapak bilang, ini udah berapa bulan itu masih stagnan aja. Mungkin persoalannya di situ Pak. Nah, sementara sudah masuk zuhur, kita lihat dulu ya Pak ya. Nanti Bapak mungkin dicek dulu di situ, perbaiki di nilai investasinya Pak Bendri ya. Nah, terus Pak Pak Dewanto gimana, udah siap? Kalau Pak Dewanto kalau sudah siap, nanti ini kita lihat dulu ya. Nanti jam 1 nanti kita mulai lagi. Oke? Roni, siap. Kalau untuk menghapus satu kabelnya, caranya gimana Pak ya? Contohnya Bapak dicek dulu di perizinan berusaha nih, ya. Di sini kan tadi di situ kan tadi ada kolom pembatalan yang lainnya. Tapi sementara kita lakukan sebelum penghapusan karena ini sistem ya. Karena sistem, jadi yang masih bisa dirubah itu masih perubahan data pada usaha. Nah, ini di menu perizinan berusaha dulu di otak-atiknya. Ya, oke, tadi kan Bapak bilang yang UMK itu di bawah 5M. Sementara saya kan mau ngambil ada nih 8 sub bidang nih. Berarti kan di bawah 1M Pak satunya. Ya, ambil yang utama dulu karena sekarang itu kan dinilai juga bukan hanya di kemampuan itu, nanti ada di personil Pak. Kalau sementara kan ini transisi, kita pakai Bapak masih pakai SDU yang lama. Berarti yang utama dulu deh yang Bapak ambil diajukan untuk masuk nanti di NIP. Ini kan di NIP punya sebenarnya efektif itu adalah nanti ketika proses perizinan berusaha ini selesai Pak. Ini nanti kata efektif lagi udah nggak muncul lagi kata efektif, tapi ini sudah masuk di NIP.
ya di NIP RBA. Kalau sekarang kan ini belum terdaftar di NIP RBA karena di proses perizinan berusaha ini stagnan, mandek gitu kan di proses verifikasi, menunggu verifikasi persyaratan PKPR ini. PKPR ini pengganti Pak, pengganti daripada izin lokasi. Ya PKPR ini pengganti ini bisa sebenarnya Bapak konsultasikan ke yang ada layanan UISS ini. Nah ini kenapa belum juga selesai verifikasi ya gitu Pak. Nah kalau ini karena ini kan sama by sistem juga verifikasi persyaratan. Kalau ini masih belum selesai, belum terbit PKKPR ini, maka proses ini juga akan mandek juga Pak gitu. Ya. Jadi ini tadi seperti Bapak bilang kemarin sudah janji dengan PKM itu ya, PKPM itu untuk penerbitan PKPR ini. Ini kan sebenarnya yang adanya dinas perizinan di wilayah kewenangannya di wilayah tempat badan usaha tersebut ini Pak berdomisili. Nah, berarti ini di sini di perizinan wilayah kantor atau PUPR-nya Jakarta Timur Pak ya. Ya, siap. Ya, jadi Bapak coba konsultasi ke sana, ini mohon dibantu untuk verifikasi persyaratan PKPR agar selesai. Biasanya nanti dia kirim link Pak ke alamat email perusahaan kita untuk melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran, nah ini PKPR bisa terbit, proses ini bisa dilanjutin lagi. Di samping itu juga saran saya untuk perizinan perusahaan Bapak ini nilai investasinya yang tidak utama atau yang tidak kita mau ajukan, Bapak turunin dulu sebelum bisa dihapus. Karena ini kan by system juga. Kalau yang sudah seperti ini mah agak sulit juga menghapusnya Pak. Ya seperti itu dulu ya Pak Benny juga Pak. Baik. Nanti kita lanjut lagi. Ya ini masuk ke Johor. Saya mau ini dulu istirahat. Nanti jam 1 ya kita masuk lagi. Ya terima kasih Pak. Siap, Pak. Makasih Pak. Ya sama-sama.